Halo guys, bertemu lagi dengan aku Ika Septiani dengan NIM 2313142. Di sini aku akan membuat learning journal setiap pada pertemuan mata kuliah public speaking, yaitu hari ini pada pertemuan ke-13. Baiklah, di sini aku mau menjelaskan dulu sebelum kita memasuki kelas. Seperti biasa kita melaksanakan tugas setiap minggunya, yaitu di kelas untuk public speaking di depan teman-teman kita semua, yaitu dipilih oleh Bapak dosen dari 3 mahasiswa. Nah, setelah mempresentasikan mereka yang maju yang dipilih, selanjutnya kita di sini langsung melakukan presentasi kelompok, yang dimana presentasi kelompok ini dijelaskan oleh kelompok 3, yaitu dengan judul perbedaan dan persamaan, ceramah dan motivasi, serta praktik menyusun pesan atau bahasa atau motivasi dan persuasi. Baiklah, di sini sebelum aku masuk ke materi, yaitu aku akan memberitahu siapa sih minggu kemarin yang maju, yaitu teman aku sendiri, ada Rival Saifuddin, terus ada Rani Wulandari, dan yang terakhir itu disampaikan oleh Dini Handayani. Nah, sebelum masuk materi, di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih pengalaman aku kemarin yang aku dapat dari pelajaran yang sudah dipresentasikan oleh teman aku, yaitu dalam judul tersebut, dan aku akan menjelaskan setelah ini. Nah, jadi setelah mempelajari materi ini, aku tuh jadi paham ya kalau misalkan public speaking itu ternyata bukan cuma sekedar berbicara di depan orang banyak gitu, tapi juga tentang bagaimana nih cara kita menyampaikan pesan supaya bisa dipahami oleh audiens gitu. Dan yang hal pertama yang aku pelajarin dari presentasi minggu kemarin itu, ada pentingnya persiapan sebelum melakukan public speaking. Nah, jadi kita sebelum memulai public speaking, kita harus menyiapkan terlebih dahulu. Nah, persiapan itu tuh sangat berpengaruh terhadap rasa percaya kita sendiri, walaupun kita itu sudah memahami materi yang akan disampaikan. Nah, jadi kita tuh mempersiapkan agar lebih tenang dan tidak mudah gugup. Nah, ada beberapa persiapan yang bisa dilakukan sebelum public speaking, yaitu yang pertama itu memahami materinya, terus yang kedua itu membuat poin-poin penting, melatih cara berbicara, dan mempersiapkan mental. Nah, selain itu latihan berbicara di depan cermin juga kita bisa gitu ya, atau merekam diri kita di HP juga bisa gitu, untuk membantu supaya lebih percaya diri. Nah, jadi aku tuh belajar ya, kalau saat berbicara di depan umum itu kita harus memperhatikan cara penyampaiannya, kayak misalkan seperti kontak mata gitu, terus dengan kontak mata dengan audiens, intonasi suara kita penyampaiannya bagaimana, ekspresi wajah kita bagaimana, dan bahasa tubuh kita tuh bagaimana. Nah, karena kalau cara penyampaiannya terlalu datar, audiens juga bisa cepat lebih bosan gitu, lebih jenuh, lebih lesu kalau misalkan dari kita sebagai speakernya hanya datar gitu. Nah, selain itu ada juga gaya berbicara. Nah, itu juga penting ternyata dari public speaking gitu ya. Setiap orang tuh punya gaya berbicara ya, yang berbeda-beda. Ada yang santai, ada yang formal, ada yang humoris, terus ada juga yang tegas. Nah, menurut aku sih gaya berbicara itu yang baik itu kayak gaya yang nyaman digunakan tetapi tetap sopan gitu dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, dari materi ini aku juga sadar, bahwasanya rasa gugup itu sebenarnya hal yang wajar gitu ya teman-teman. Hampir semua orang itu tuh pasti pernah merasakan nervous, terus grogi, nah di depan umum kayak gitu. Tetapi rasa gugup dan nervous itu tuh bisa dikurangi gitu dengan latihan dan membiasakan diri tampil di depan orang lain. Nah,
menurut pengalaman aku sendiri sih, salah satu tantangan terbesar saat public speaking itu yaitu rasa takut ya, kayak rasa takut salah nih kalau ngomong gitu, terus takut dilihat banyak orang. Kadang kalau kita sudah mulai gugup tuh ya, jadi suka lupa materinya apa yang akan disampaikan atau bicara terlalu cepat. Tapi setelah belajar materi ini, aku tuh jadi tahu, oh jadi ini loh kunci-kunci utama public speaking itu, yaitu percaya diri dan tetap tenang gitu. Nah, selain itu public speaking juga melatih kemampuan komunikasi dalam keberanian dan cara berpikir kritis. Jadi kemampuan ini sangat bermanfaat gitu bagi di lingkungan kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulannya, public speaking itu merupakan kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki, yaitu terutama bagi mahasiswa ya. Dengan public speaking kita tuh jadi bisa belajar gitu, menyampaikan ide dan pendapat dengan lebih percaya diri. Nah, dari materi yang sudah dipelajari, aku tuh mendapatkan banyak pengetahuan ya. Jadi baru tahu gitu tentang pentingnya persiapan, terus cara mengontrol rasa gugup, dan bagaimana sih menyampaikan materi dengan baik di depan umum. Nah, semoga setelah mempelajari materi ini, aku tuh lebih percaya diri saat berbicara di depan banyak orang. Terus aku juga harus berlatih, selalu melatih agar aku lebih percaya dirinya itu lebih meningkat, kayak gitu ya.